Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa SBC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Siapa yang termasuk salah satu di antara 4 golongan tersebut, maka mereka adalah orang yang selalu dinantikan dan disebut oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Siapakah 4 golongan yang selalu dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Kenapa di sini disebut dengan talil Quran? Bukankah hak Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca? Ini tidak lain adalah ta'rif bil misal, karena keumuman umat manusia, khususnya umat Islam, masih memperlakukan Al-Quran dengan membacanya. Seharusnya kalau kita mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faqbilu minallahi ma'dubatahu mastata'tum." Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah, maka terimalah hidangan dari Allah semampu kalian. Barang siapa yang bisa membaca Al-Quran, ayo dibaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tilawah. Tetapi jangan berhenti hanya pada membaca Al-Quran. Upayakan bagaimana bisa memahami makna Al-Quran. Barang siapa yang bisa memahami makna Al-Quran, ayo lakukan kajian, pahami Al-Quran. Tapi jangan berhenti di sini, harus berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Itulah hak Al-Quran dan bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran, apalagi berusaha memahami maknanya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut adalah orang pertama yang menjadi golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa SBC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan ini, marilah kita jadikan sebagai bulan Al-Quran. Gerakan mencintai Al-Quran, gerakan membaca Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Tentu harus diawali dengan membaca Al-Quran, membaca lafadznya dengan baik dan benar, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Ini adalah golongan pertama yang dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah shaimu Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai di surga ada pintu tersendiri yang dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa, yang dinamakan dengan pintu Rayyan. Tetapi siapakah di antara orang-orang yang berpuasa yang selalu dirindukan oleh surga? Tentu yang puasanya dilaksanakan dengan baik dan benar, memenuhi syarat dan rukunnya, menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bahkan juga membatalkan pahalanya puasa. Puasa yang tidak hanya sekedar haus, menahan haus dan dahaga. Puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar, tetapi puasa yang mampu untuk meninggalkan bekas dalam kepribadian pelakunya, menjadi orang yang dapat menerjemahkan ta'alim, pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh puasa dalam kehidupannya, seperti kejujuran, kedisiplinan, kepekaan, dan bagaimana kita menghargai terhadap orang lain yang sering merasakan kelaparan, bukan karena berpuasa, tapi karena ada keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. Puasa yang seperti itulah yang akan menjadikan pelakunya
selalu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang selalu dirindukan surga adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lisan. Di dalam pepatah Arab diucapkan, lisan ini adalah kecil bentuknya, tetapi besar bahayanya. Kita sebagai seorang muslim harus hati-hati dalam menggunakan lisan kita. Kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik, mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, maka hendaklah kita diam. Dan dari lisan inilah kita bisa diketahui identitas kita oleh orang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam satu syair, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Perkataan seseorang adalah gambaran dari apa yang ada dalam hatinya, karena lisan dijadikan sebagai pertanda untuk menunjukkan jati dirinya. Hati-hatilah dengan lisan kita, karena kalau yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik, mendamaikan, menyejukkan, menenangkan, membawa manfaat dan kemaslahatan dalam kehidupan sesama, maka berarti ada kebaikan dalam diri kita. Tapi waliyadu billah, apabila yang keluar dari lisan kita sesuatu yang menyakitkan, memfitnah, membuat keonaran, menjadikan malapetaka bagi kehidupan umat, berarti di dalam hati kita ada kekejian, ada kezaliman. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Di antaranya di bulan Ramadan ada kesempatan besar bagi kita untuk kita berbagi dengan memberikan takjil kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dengan hal tersebut kita akan tergolong orang yang mendapatkan pahala puasa tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan 4 hal ini mampu kita wujudkan di bulan Ramadan dan dalam keseharian kita setelah Ramadan, sehingga kita tergolong orang-orang yang selalu dirindukan oleh surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.